Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira Islam Monika dengan NIM 2011020004, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Tujuan pada pembuatan video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Pendekatan Sejarah Politik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ilham tentang awal mula Islam tersebar di Minangkabau. Seperti Buya Hamka dalam buku sejarah umat Islam misalnya menyebutkan pada 684 koloni Arab di pesisir barat Sumatera sudah terbentuk. Pendapat lainnya datang dari PM Holt yang menyebutkan perkembangan Islam di Minangkabau bermula dari pesisir Pariaman. Ada 3 tahap Islamisasi di Minangkabau. Tahap pertama berlangsung melalui jalur perdagangan yang terjadi antara penduduk lokal dan para pelaut Muslim asal Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka tidak hanya berniaga, tetapi juga menyampaikan ajaran Islam. Bahkan sebagian di antaranya menikah dengan perempuan setempat. Islam dinilai berkesesuaian dengan falsafat adat Minangkabau yang memang sudah mengakar lama. Tahap kedua berlangsung sekitar abad ke-15 di sekitar pesisir barat Minangkabau. Kali ini dakwah Islam terjadi dengan perantara para saudagar Aceh. Memang daerah di ujung pulau Sumatera itu lebih dahulu menerima risalah Islam. Pada tahap inilah dakwah Islam berkembang pesat dan lebih sistematis dalam menjangkau seluruh penduduk Minangkabau. Dan tahap ketiga ditandai dengan perkembangan Islam dari daerah rantau atau pesisir ke Darek atau dataran tinggi. Kaum Darek lebih belakangan dalam menerima Islam, karena di sanalah para pemangku adat memegang peran dalam akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha yang diinisiasi Kerajaan Pagaruyung. Pergerakan dakwah dari pantai ke pedalaman ini dikiaskan dengan ungkapan syarak mendaki adat menurun. Artinya penyebaran syariat dan ajaran-ajaran Islam mulai naik ke dataran tinggi. Di dalam buku Pertautan Budaya Sejarah Minangkabau dan Negeri Sembilan menjelaskan kedatangan Islam dari 2 daerah pesisir barat dan timur Sumatera terjadi pada tahap ini. Dari pantai sebelah timur Minangkabau ada Kerajaan Kuntu. Adapun dari pantai barat Minangkabau melalui Pariaman, Islam disebarluaskan oleh murid-murid Syekh Burhanuddin Diulakan, seorang salik tarekat Satariyah dan pernah berguru pada Mufti Kerajaan Aceh, Syekh Abdul Rauf As-Singkli. Pada masa pemerintahan Anang Gawarman, anak Aditya Roman, sang pendiri Kerajaan Pagaruyung, pengaruh Hindu-Buddha mulai pudar. Hal ini seiring dengan melemahnya Majapahit di Pulau Jawa. Dominasi Majapahit digantikan pengaruh Kesultanan Demak. Namun Majapahit di bawah pimpinan Wikramawardhana atau menantu Hayam Wuruk sempat menyerang Pagaruyung, meski pada akhirnya kalah. Lokasi pertempuran itu kemudian dinamakan sebagai Padang Sibusuk, nama untuk daerah yang sekarang menjadi bagian Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Itu menandakan banyaknya mayat membusuk dari korban jiwa yang jatuh bergelimpangan di sana. Sementara mayoritas masyarakat Minangkabau menjadi Muslim, Islam mulai dikenal kalangan istana. Pagaruyung pada abad ke-17, dalam Tambo dijelaskan raja pertama yang memeluk agama ini bergelar Sultan Alif. Dengan demikian muncul lembaga baru yang disebut Raja ibarat sebagai pertimbangan daripada Raja Adat yang mengurus persoalan tradisi dan Raja Alam sebagai eksekutif pemerintahan. Ketiga lembaga itu dihimpun dalam Rajo Nantigo Selo. Di bawahnya terdapat lembaga Tuan Kadi dan Malin. Dasar pengaturan masyarakat Minangkabau pun bertransformasi. Sebelum kedatangan Islam, filsafat adat Minangkabau mengambil acuan dari ketentuan alam.
Para cerdik cendikia mengamati alam, menemukan hukum-hukum alam untuk kemudian dipetik hikmahnya. Setelah Islam diterima, adat Minangkabau disempurnakan dengan ketentuan agama, yakni sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan begitu, ada dua kutub yang menjadi rujukan masyarakat setempat, yakni adat dan agama. Keduanya saling berdampingan tanpa harus saling meniadakan. Sesuai dengan pepatah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, merupakan sintesis dari oposisi biner tersebut. Adat berjalan seiring dengan tuntunan agama. Seorang pemuka adat mesti seorang muslim yang taat menjalankan syariat Islam. Di saat yang sama, seorang ulama harus memahami adat Minangkabau secara komprehensif. Pemaknaan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah telah melalui proses yang amat panjang. Maka dari itu, sampai saat ini pun sulit memisahkan antara adat dan agama dalam kultur masyarakat Minangkabau. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.